Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan masyarakat Indonesia di masa reformasi. Pengertian reformasi. Reformasi adalah perbaikan dalam berbagai bidang. Masa reformasi muncul sebagai evaluasi masa pemerintahan sebelumnya. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pada masa reformasi akan dijelaskan 1. Lahirnya gerakan reformasi, 2. Perkembangan politik, 3. Perkembangan ekonomi, 4. Kehidupan pada masa reformasi. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi lahir karena sikap kritis rakyat Indonesia menganggap pemerintah Orde Baru gagal menjalankan pemerintahan. Rakyat menderita akibat krisis ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru dengan kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejak awal 1998, gerakan reformasi muncul dengan ditandai adanya berbagai demonstrasi oleh mahasiswa. Reformasi yang digulirkan memiliki 6 agenda, yaitu 1. Penegakan supremasi hukum, 2. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 3. Pengadilan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, 4. Amandemen Konstitusi, 5. Pencabutan duifungsi TNI atau Polri, 6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Puncak demonstrasi tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR atau MPR yang diakhiri dengan munculnya pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Perkembangan politik. Pada 21 Mei 1998, pemerintahan diteruskan oleh Bacharuddin Yusuf Habibie. Presiden B.J. Habibie menjalankan pemerintahan dengan membentuk Kabinet Reformasi Pembangun. Dalam periode reformasi terjadi banyak peristiwa penting di Indonesia. Berbagai peristiwa penting tersebut menandai perkembangan politik di Indonesia. Adapun peristiwa tersebut sebagai berikut. 1. Pencabutan pembatasan partai politik. 2. Penghapusan duifungsi ABRI. 3. Penyelenggaraan pemilu. A. Pencabutan pembatasan partai politik. Presiden B.J. Habibie menetapkan undang-undang multipartai dalam pemilu. Kebijakan ini menyebabkan berdirinya banyak partai di Indonesia. B. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapus dengan cara membubarkan fraksi ABRI dalam DPR. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, polisi dipisahkan dari militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini bertujuan melakukan reformasi TNI sebagai penjaga pertahanan sehingga secara bertahap tidak terlibat dalam kegiatan politik. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). C. Penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1 pada masa reformasi pada 7 Juni 1999, pemilu 1999, nilai paling jujur dan bersih setelah pemilu 1955. Pemilu 2004, pemilu pertama memilih presiden secara langsung, dibagi 2 tahap yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Selanjutnya pemilu diadakan 5 tahun sekali hingga sekarang. Perkembangan ekonomi. Pada awal masa reformasi, Indonesia masih dilanda krisis ekonomi. Perubahan untuk pemulihan ekonomi dilakukan secara bertahap pada beberapa periode pemerintahan di masa reformasi. Pada periode Presiden B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie mempunyai tugas terberat untuk memulihkan keadaan pasca krisis ekonomi sejak 1997. Beliau menetapkan kebijakan diantaranya yaitu menjalin kerjasama dengan IMF, menerapkan independensi Bank Indonesia, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, membentuk lembaga pemantau, dan penyelesaian utang luar negeri. Pada periode Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah Kabinet Persatuan Nasional mewarisi kondisi perekonomian relatif stabil, memutuskan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik.
Namun pada 2001, perekonomian kembali menurun. Pada periode Presiden Megawati Soekarno Putri mengatasi masalah utang luar negeri, mengakhiri kerjasama dengan IMF, membubarkan BPPN, mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN. Pada 2002, Indonesia mencapai swasembada beras. Ekonomi lebih membaik. Pada 2003, ada kebijakan larangan impor beras. Pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, perekonomian Indonesia lebih stabil, berhasil melunasi utang IMF. Pada Mei dan Oktober 2005, ada kebijakan menaikkan harga BBM, akibatnya kenaikan laju inflasi, biaya transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Kemudian muncul aksi demonstrasi mahasiswa dan mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian untuk mencapai cita-cita mencapai swasembada pangan. Namun, tidak terlaksana karena harga minyak dunia melonjak. Krisis melanda dunia. 1 Juni 2008 menaikkan harga BBM, muncul protes, kemudian memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada keluarga miskin. Pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boy Diono, banyak kritikan. Banyak pengangguran di Indonesia, ketahanan pangan dan energi nasional terancam, kelangkaan BBM dan LPG. Namun, menurut survei masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boy Diono. Pada periode Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, pada awal periode ada kenaikan BBM, muncullah demonstrasi di berbagai daerah. Namun, April 2016, penurunan BBM sebanyak 3 kali. Pertengahan 2015, nilai tukar rupiah melemah. Dikeluarkan kebijakan ekonomi. Agustus 2017, dikeluarkan kebijakan percepatan penerbitan izin usaha dari tingkat pusat hingga daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Trans Jawa. Pada periode Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin membuka seluas-luasnya investasi. Investasi di sektor manufaktur dan investasi di kawasan industri atau KEK. Rencana pemindahan ibu kota negara, membentuk otorita IKN. Kehidupan pada masa reformasi. 1. Kehidupan sosial. Adanya konflik sosial yang mengandung unsur suku, ras, agama, dan golongan, mengakibatkan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional. Contohnya, konflik di Ambon, Poso Sampit, dan Lampung. Bertambahnya angka pengangguran. Pengakuan terhadap agama Konghucu dan perayaan Imlek menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. 2. Kehidupan pendidikan. Memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan baru dalam pendidikan. Adanya pergantian kurikulum pendidikan. 3. Kehidupan budaya. Pemerintah mendorong upaya pelestarian budaya Indonesia dengan mendaftarkan budaya-budaya asli Indonesia ke UNESCO agar tidak diklaim negara lain. Tata pergaulan antar bangsa dan antar budaya makin bebas dan terbuka. Globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.